luar biasa di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Mega Sampo dan saat ini saya berdomisili di Kota Tangerang. Nah, saya mengucapkan selamat datang buat kita semua dalam YouTube channel Mahanaim dan selamat bergabung dalam program Open Mic with Mahanaim Pastor. Kiranya lewat program ini kita semua boleh diberkati lewat setiap firman-firman Tuhan yang nanti akan disampaikan, dan kita sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan buat saudara-saudara sekalian. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk membahas atau saya rindu untuk membagikan firman Tuhan yang saya ambil tema, yaitu standar atau ukuran spesialnya Tuhan. Sekali lagi, standar atau ukuran spesialnya Tuhan. Kenapa saya mengangkat tema itu? Kalau terdengar mungkin, apa Tuhan memilih untuk memilih seseorang? Apa Tuhan mempunyai spesifikasi khusus untuk memakai seseorang? Mungkin Tuhan ternyata begini. Mungkin terdengar seperti itu. Nah, maka dari itu saya akan membagikan buat kita semua kenapa saya mengangkat tema ukuran atau standar spesialnya Tuhan. Sebelum saya lebih lanjut lagi, kita membandingkan dulu dengan kita sebagai manusia. Sebagai manusia pun kita mempunyai standar atau ukuran untuk menilai atau memberi nilai kepada sesuatu atau kepada seseorang yang kita anggap seorang yang spesial. Untuk kita menyatakan orang itu spesial, untuk kita menyatakan sesuatu itu adalah sesuatu yang berharga, kita juga mempunyai spesifikasi khusus. Kita mempunyai ukurannya kita mempunyai standarnya kita untuk kita menyatakan bahwa itu adalah orang yang spesial, bahwa orang itu adalah orang yang luar biasa. Dan pada umumnya manusia itu melihat dalam hal apa yang mereka lihat di depan mata. Contohnya, manusia itu paling sering sekali itu melihat seseorang atau menilai seseorang itu yang pertama dalam penampilan, mungkin paras wajah ataupun penampilan yang menarik. Yang kedua mungkin ataupun latar belakang kehidupannya, latar belakang keluarganya, ataupun talenta yang dia miliki. Nah, manusia terkadang untuk menyatakan seseorang itu luar biasa, manusia itu sering memasang standar yang seperti itu yang saya sudah katakan tadi, dari paras, latar belakang ataupun talenta. Nah, saya rindu membagikan tentang yang namanya ukuran spesialnya Tuhan. Apa Tuhan memasang standar spesial atau Tuhan ingin menyatakan seseorang itu spesial, mempunyai spesifikasi khusus seperti manusia, mempunyai ukuran-ukurannya sendiri? Nah, itu yang saya akan bagikan kepada kita semua. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 di sini saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita mungkin tidak asing lagi dengan ayat ini, bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah. Bagaimana kehidupan kita itu kita baca dalam ayat ini, Tuhan bilang Tuhan mau kita berkuasa. Berarti kita bisa simpulkan dari awal mulanya Tuhan menciptakan manusia itu sudah begitu spesialnya. Tuhan menciptakan manusia itu dari awal mulanya itu sudah begitu berharga, berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, inilah yang Tuhan lihat dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan menciptakan kita itu dari awal mulanya itu sudah berharga. Mungkin sesuatu yang berharga itu akan mudah saja dibuang oleh Tuhan. Amin. Kalau kita memiliki sesuatu yang berharga, tidak akan pernah kita biarkan begitu saja. Nah, begitupun dengan Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kehidupan kita dengan begitu spesialnya, begitu luar biasanya. Saya yakin percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Tapi terkadang kita sebagai manusia itu untuk menyatakan bahwa kehidupan kita itu begitu berharga, kehidupan kita bilang kita itu spesial, terkadang kita membandingkan kehidupan kita dengan standarnya manusia. Kita lebih
lebih mengukur kehidupan kita itu dengan standarnya, ukurannya manusia. Makanya kita terkadang kecewa, terkadang kita merasa minder, terkadang kita merasa tidak layak karena kita memasang standarnya manusia. Kita tidak memasang standarnya Tuhan. Dalam arti yang kayak ketika kita tidak seperti standarnya manusia, misalnya ketika kita tidak memiliki paras atau penampilan yang menarik, kita merasa, oh saya kurang seperti ini, mungkin saya seperti ini. Kita dalam latar belakang yang tidak baik, kita mulai pesimis dengan kehidupan kita ketika kita mau datang melayani Tuhan. Mungkin kita merasa tidak layak, kita merasa tidak mampu karena kehidupan kita yang latar belakangnya tidak baik, atau kita tidak memiliki talenta apa-apa untuk datang melayani Tuhan. Nah, saat ini saya mau katakan kepada saudara bahwa standarnya Tuhan untuk memakai seseorang itu atau standarnya Tuhan untuk menganggap kita sebagai orang yang sangat berharga itu sangat jauhlah berbeda dengan apa yang menjadi ukurannya manusia. Atau ukurannya Tuhan dan ukurannya manusia itu, ukuran spesialnya manusia itu sangat jauh berbeda. Tuhan itu hanya memilih orang-orang yang latar belakangnya baik kok. Tuhan hanya ingin memakai orang-orang yang bertalenta. Tuhan hanya ingin memakai orang-orang yang kehidupannya suci, yang hidupnya baik-baik saja, tidak dari latar belakang yang tidak baik. Nah, saat ini saya rindu bagikan dalam kehidupan kita, dalam setiap kita, dalam bagaimana Tuhan memakai secara luar biasa tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Nah, begitu banyak tokoh-tokoh luar biasa dalam Alkitab yang kehidupannya sangat memberkati kita ketika kita membacanya. Nah, dan berbagai macam latar belakang yang ada di Alkitab ini. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menganggap atau kalau kita berpikir Tuhan hanya ingin memakai orang yang dari latar belakangnya baik, latar belakangnya kehidupannya baik, orang tuanya baik, punya talenta ini. Dan dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh Alkitab yang Tuhan pakai secara luar biasa. Kalau kita bandingkan kehidupannya dahulu atau latar belakangnya itu tidak memenuhi standarnya manusia. Nah, contoh yang pertama kita ambil kalau kita ingin membandingkan kehidupan sebagai latar belakang keluarga. Kalau kita baca dalam Alkitab kisah tentang Abraham, di sini kita tahu bersama bagaimana Abraham Tuhan pakai secara luar biasa, dan Alkitab katakan lewat Abraham itu berkat itu dijanjikan bagi segala kita sebagai manusia sampai saat ini gitu. Nah, dan tapi kalau kita perhatikan atau kalau kita dengar open mic sebelumnya bersama Kak Olive di situ dia sudah menjelaskan bagaimana kehidupan keluarganya Abraham, yaitu dari keluarga orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak hidup bersama-sama dengan Allah atau tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Tuhan memakai Abraham secara luar biasa. Dari latar belakang keluarganya yang tidak mengenal Allah atau penyembah Allah lain. Yang kedua, kalau Tuhan hanya ingin memakai orang yang dari latar belakang kehidupan yang baik, saya yakin percaya Tuhan tidak akan memakai Rasul Paulus untuk menjadi rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Kalau kita tahu bersama bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum dia melayani Tuhan, sebelum dia memberikan kehidupannya untuk Tuhan, yaitu dia adalah seorang pembunuh orang-orang percaya. Dia adalah seorang pembantai orang-orang percaya. Bukan hanya sekadar orang yang tidak, orang-orang pembunuh orang-orang biasa, tidak, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Alkitab mencatat Tuhan memakai kehidupan Paulus dengan begitu luar biasanya. Dari yang latar belakangnya seorang pembunuh orang percaya. Yang ketiga, Tuhan mungkin hanya ingin memakai secara luar biasa orang-orang yang kehidupannya baik, atau Tuhan hanya akan membela orang-orang yang baik. Tuhan tidak akan memberikan saya ini begitu banyak masalah, saya begini, padahal saya begini. Kalau kita bandingkan dalam kisah Ayub adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah orang yang hidup tekun atau hidup yang tetap setia kepada Tuhan, hidup yang tetap bergaul dengan Tuhan, hidup karib dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi Alkitab mencatat Tuhan tetap menguji imannya Ayub lewat apa? Tuhan mengambil apa yang menjadi miliknya
Kalau kita membandingkan dengan masalah kita saat ini, mungkin tidak ada, kita tidak bisa kita tidak bisa membandingkan dengan apa yang Ayub alami pada saat itu. Tapi Alkitab catat, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Nah, mungkin saat ini kita mengalami yang namanya pesimis atau merasa tidak layak ketika kita mau datang kepada Tuhan. Lewat kehidupan kita, mungkin kita dari latar belakang yang seperti yang saya katakan tadi, atau kita tidak memiliki talenta, atau kita mempunyai begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Nah, tokoh-tokoh Alkitab ini sudah mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan ingin memakai seseorang dengan luar biasanya, Tuhan tidak akan melihat dari latar belakang kita. Tuhan tidak akan melihat dari apa yang kita miliki saat ini. Tapi bagaimana ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita benar-benar mau datang kepada Tuhan, bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Itu yang akan Tuhan lihat. Apakah kita akan hidup seperti sama sebelum Tuhan memanggil kita, atau kita akan berbalik dan menuju kepada Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Seperti Abraham, kita bisa melihat iman seorang Abraham yang sangat luar biasa dalam Alkitab. Katakan seorang Paulus yang dia melupakan apa yang telah terjadi di belakangnya, dan dia mengarahkan pandangannya ke depan kepada Kristus, dan dia tetap setia datang untuk melayani Tuhan. Alkitab catat dia memenangkan begitu banyak orang, 3.000 jiwa datang kepada Tuhan lewat khotbahnya Paulus. Dan Ayub, dia sekalipun dia mengalami berbagai macam masalah Tuhan izinkan terjadi, Alkitab mencatat Ayub tidak mau berbuat dosa. Ayub tidak berbuat dosa lewat perkataan maupun tindakannya. Nah, begitupun dengan kehidupan kita saat ini. Tuhan akan memakai kita secara luar biasa, asalkan kita mau mengikut alurnya Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mungkin latar belakang kita tidak baik, tapi Tuhan akan tetap memakai kita secara luar biasa. Karena perspektif Tuhan atau ukurannya Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan ukurannya manusia. Puji Tuhan. Nah, karena kita begitu berharga di mata Tuhan, karena kita begitu spesialnya di mata Tuhan, untuk itu janganlah kita menganggap diri kita itu sebagai orang yang biasa-biasa. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, karena kita serupa dengan gambarnya Allah. Kita berbuka ayatnya yang terakhir dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat yang keempat. Di sini berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4a itu, Tuhan menganggap kita begitu berharga, begitu mulia, istimewa. Dan Alkitab katakan Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Tuhan akan memakai kita secara luar biasa, asalkan kita mau memberikan kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Asalkan kita mau tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Tuhan, inilah yang menjadi waktu saya atau yang dapat saya bagikan, yang dapat memberkati kita semua. Akhir kata, biar kita mendapat diberkati, dan shalom, salam